Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Rince Sofriana Margarita Binu, SPD MPD, NIDN 1522058801. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas San Pedro. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKT PT, khususnya bidang pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu selama mengajar di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tentunya sesuai dengan bidang kompetensi saya, yakni Pendidikan Matematika SD. Salah satu mata kuliah yang pernah saya ampu yaitu mata kuliah Pendidikan Matematika 2 dengan kode mata kuliah USP 111235 yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah Pendidikan Matematika 2 merupakan mata kuliah wajib di semester 3 yang dirancang untuk membekali mahasiswa PGSD dalam penguasaan konsep-konsep matematika tindak lanjut yang diajarkan di sekolah dasar pada kelas tinggi, meliputi perbandingan, konversi satuan, relasi dan fungsi, persamaan dan pertidaksamaan, geometri bangun datar dan bangun ruang, statistika, serta peluang. Selain penguasaan konten, mata kuliah ini juga mengembangkan keterampilan pemecahan masalah matematika atau problem solving non-rutin, kemampuan menganalisis kesalahan konsep siswa, serta keterampilan merancang dan mengimplementasikan pembelajaran matematika yang inovatif, kontekstual, dan bermakna melalui pendekatan pendidikan matematika realistik Indonesia dan etnomatika berbasis kearifan lokal NTT. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL 2, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 3, menguasai pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, SBDP, dan PJOK. CPL 4, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperlihatkan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 5 bidang keahlian: IPA, matematika, bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. CPL yang kelima, mampu menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, SBDP, dan PJOK melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode saintifik sesuai dengan etika akademik. Adapun CPMK mata kuliah ini adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menguasai, memahami, dan menjelaskan konsep-konsep matematika di sekolah dasar secara mendalam, meliputi perbandingan, konversi satuan, relasi dan fungsi, persamaan dan pertidaksamaan, geometri bangun datar dan bangun ruang,
statistika, dan peluang, serta menunjukkan sikap religius dalam mengagumi keteraturan dan keindahan ciptaan Tuhan dalam struktur matematika. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif untuk memecahkan masalah matematika atau problem solving non-rutin, serta menganalisis kesalahan konsep siswa dengan menunjukkan inisiatif dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas pemecahan masalah secara mandiri. CPMK 3, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan pembelajaran matematika SD melalui pendekatan saintifik 5M, model inovatif, PBL, PJBL, kolaboratif learning, serta mengintegrasikan PMRI dan etnomatika NTT sesuai dengan etika akademik dan nilai humaniora. Kemampuan akhir dari tiap tahapan pembelajaran mata kuliah ini terdiri atas 11, yakni sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai, serta penerapannya dalam memecahkan masalah kontekstual. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu mengkonversi satuan panjang, berat, waktu, dan luas secara tepat dan menganalisis hubungan antar satuan serta mampu memecahkan masalah-masalah kontekstual. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan konsep relasi dan fungsi serta menyelesaikannya dalam bentuk diagram panah, tabel, dan grafik. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menyelesaikan persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear sederhana serta mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan sifat-sifat, keliling, dan luas berbagai bangun datar seperti persegi panjang, persegi, segitiga, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, serta mampu memecahkan masalah sehari-hari. Sub CPMK 6, mampu menjelaskan sifat-sifat, volume, luas permukaan, dan jaring-jaring bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, limas, kerucut, dan bola, dan mampu memecahkan masalah sehari-hari. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram, serta menentukan ukuran pemusatan data, yakni min, median, dan modus, serta mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan statistika. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan konsep peluang sederhana seperti ruang sampel, titik sampel, dan skala peluang, serta dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu menerapkan strategi pemecahan masalah seperti membuat gambar atau tabel, mencari pola, mencoba-coba, dan bekerja mundur untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Sub CPMK 10, mahasiswa mampu merancang pembelajaran matematika dengan pendekatan matematika realistik Indonesia yang berhubungan dengan konsep matematika sesuai dengan situasi nyata sehari-hari. Sub CPMK yang ke-11, mahasiswa mampu menggali dan mengintegrasikan nilai-nilai etnomatika lokal NTT seperti motif tenun, rumah adat, permainan tradisional ke dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Secara khusus, materi yang akan saya bawakan dalam pertemuan ini terdapat pada pertemuan yang kedua dengan topik pembahasan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Sumber utama yang digunakan adalah buku Matematika Pendidikan 2
yang merupakan karya saya sendiri pada tahun 2025 dan juga menggunakan media channel YouTube saya, artikel, dan berbagai sumber lainnya. Pada proses perkuliahan, mata kuliah Pendidikan Matematika 2 ini menggunakan teknik proses pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Tahap delivery yaitu cara yang digunakan dalam menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah, small group discussion, case study, dan juga presentasi kelompok. Adapun model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu model cooperative learning yang terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, pemberian masalah atau case study. Yang kedua, pembagian kelompok. Yang ketiga, membimbing kelompok belajar atau diskusi. Yang keempat, presentasi hasil diskusi. Yang kelima, memberikan apresiasi. Dan yang keenam, kesimpulan. Media pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan meliputi presentasi PowerPoint, buku pendidikan Matematika 2, lembar kerja mahasiswa, dan juga video. Sedangkan sistem perkuliahan menggunakan platform Learning Management System kampus yaitu Sevima dan grup digital lainnya seperti WhatsApp Group. Teknik yang kedua yaitu interaction. Proses interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan ini meliputi diskusi, tanya jawab, presentasi, disertai dengan ice breaking agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Dan teknik yang ketiga yakni assessment, di mana dalam proses ini saya sebagai dosen pengajar melakukan evaluasi terhadap mahasiswa dengan komponen penilaian sebagai berikut. Kehadiran dengan bobot 10%, keaktifan atau partisipasi dengan bobot 15%, tugas dengan bobot 15%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan ujian akhir dengan bobot 40%. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan proses pengajaran atau perkuliahan pada mata kuliah Pendidikan Matematika 2 yang dilaksanakan secara tatap muka langsung pada ruang kelas, khususnya pada pertemuan kedua materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Selamat menyaksikan video PDD UKT-PT. Atas perhatian saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Kita bersyukur hari ini bisa ada di dalam pertemuan yang kedua di dalam mata kuliah Pendidikan Matematika 2 ya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman pagi ini dan mengawali akan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Ibu Suster, saya persilahkan. Baik, Ibu dosen, teman-teman, sebelum kita berdoa, izinkan saya berdoa menurut kepercayaan saya agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Ibu Suster. Saya ingin mengecek kehadiran mahasiswa terlebih dahulu. Ketua kelas, apakah semua mahasiswa hadir hari ini? Semua hadir, Miss. Oke, baik ya. Semua hadir. Nah, untuk materi kita hari ini ya adalah perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Nah, mata kuliah ini ya, mata kuliah Pendidikan Matematika 2 yang kita jalani di semester ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Pendidikan Matematika 1 ya. Kita sudah belajar di semester lalu ya. Dan saya ingin tahu dulu
siapa di antara kalian yang masih mengingat apa saja materi yang kita pelajari di mata kuliah Pendidikan Matematika 1? Yang mau jawab silahkan angkat tangan. Oke, Nike silahkan. Pecahan dan bilangan bulat. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah belajar tentang pecahan dan bilangan bulat. Saya senang sekali adik-adik masih mengingat ya materi yang sudah kita pelajari. Nah, untuk materi kita hari ini ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya. Saya memberikan kesempatan kepada 3 mahasiswa untuk membacakan apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK 1, mahasiswa mampu menguasai, memahami dan menjelaskan konsep-konsep matematika dasar SD secara mendalam serta menunjukkan sikap religius dengan mengagumi keteraturan dan keindahan ciptaan Tuhan dalam struktur. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis dan sistematis, inovatif atau K1 untuk memecah masalah matematika, problem solving atau non-rutin, serta menganalisis kesalahan konsep siswa dengan menunjukkan inisiatif dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas pemecahan masalah secara mandiri. CPMK 3, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan pembelajaran matematika SD melalui pendekatan saintis atau 5M, model inovatif seperti PBR, PCBR, kolaboratif learning, serta integrasi PSRI dan etnomatematika TT sesuai dengan etika akademik dan nilai humaniora. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, adapun PMK dari materi hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan juga penerapannya dalam memecahkan masalah kontekstual. Nah, dalam topik kita hari ini ada kasus yang akan kita pecahkan bersama ya. Ada masalah-masalah kontekstual di lingkungan kita yang erat kaitannya dengan matematika. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kasus ya, kasus yang akan kita pecahkan berkaitan dengan topik kita hari ini adalah tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, Ibu minta Lukas untuk membacakan studi kasus yang pertama. Silahkan. Penundikan sumber dan kebutuhan menang. Di Desa Taru, Sumba Barat, seorang penenun membuat kain tenun ikat khas LP. Untuk membuat satu lembar kain tenun ukuran sedang 2 meter x 1 meter dibutuhkan 5 gulung benang dengan total panjang 200 meter. Jika penenun ingin membuat 3 lembar kain dengan ukuran yang sama, berapa gulung benang yang diperlukan? Pertanyaannya, yang pertama, tentukan jenis perbandingan yang terjadi. Yang kedua, hitung berapa gulungan benang yang dibutuhkan untuk tinggal 3 lembar kain. Oke, terima kasih Lukas. Untuk kasus ini ya, kita akan menyelesaikannya dengan konsep perbandingan senilai ya. Mari kita perhatikan bersama-sama ya. Perbandingan senilai ya. Nah, yang dimaksud dengan perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua unsur besaran yang bernilai sama atau setara atau senilai ya. Cirinya adalah suatu besaran bertambah, besaran yang lain juga ikut bertambah ya. Jadi dalam perbandingan senilai ya, rumus yang kita gunakan adalah X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Soal yang kita punya adalah soal cerita ya. Jadi biasanya dalam matematika kalau soal cerita berarti kita harus memulai dulu dengan kita mengidentifikasi apa yang diketahui ya. Nah, kita perhatikan bahwa tadi kasusnya adalah ada kita misalkan ya, jumlah kain itu kita misalkan dengan variabel X ya. Kita misalkan dengan variabel X, lalu gulungan benang atau jumlah gulungan benang itu kita misalkan dengan Y ya. Untuk memudahkan kita membuat perbandingannya, maka kita bisa menggunakan tabel ya, supaya kita bisa mudah untuk melihat nilai perbandingan. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Jumlah kain tadi diketahui itu ada jumlah satu kain
itu membutuhkan 5 gulungan benang. Jadi kita misalkan 1 itu sebagai X1 ya. Lalu gulungan benang sebanyak 5 ya, itu kita nyatakan dengan nilai dari Y1. Lalu diketahui berikutnya adalah jumlah 3 kain ya, kita simbolkan dengan X2 ya. Lalu jumlah gulungan kain yang dibutuhkan yang kita mau cari itu adalah kita simbolkan dengan Y2. Nah, rumus yang kita punya yaitu X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2 ya. Nah, kita tinggal masukkan nilai X1 nya adalah 1, nilai X2 nya adalah 3, nilai Y1 nya adalah 5, dan nilai Y2 nya adalah yang mau kita cari. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan perkalian silang ya. Jadi 1 dikali Y2 hasilnya berapa? Y2. Oke. Selanjutnya 1 dikali Y2 hasilnya Y2 ya. Lalu 3 dikali 5 hasilnya 15 ya. Jadi 3 kali 5 hasilnya 15. Jadi Y2 nya kita peroleh 15. Jadi dari studi kasus ini kita ketahui bahwa jumlah benang yang dibutuhkan untuk membuat 3 jenis kain adalah sebanyak 15 gulung. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Iya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas kelompok untuk adik-adik melakukan diskusi bersama di dalam kelompok ya. Namun sebelumnya kita ice breaking dulu ya, biar kelas kita itu lebih semangat. Kalian silakan berdiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, kalian sudah tambah semangat? Ya, oke. Silahkan membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah ditugaskan. Soal diskusi kelompok yang sudah dibagikan untuk berdiskusi, Anda juga bisa menggunakan melihatnya pada buku yang kita punya ya. Kita juga punya buku Pendidikan Matematika 2. Silakan Anda perhatikan materi tersebut ya. Oke, waktu diskusi telah selesai, silakan Anda kembali duduk seperti semula. Oke, semua sudah kembali ke posisi semula. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari beberapa kelompok yang akan Ibu tunjuk ya, untuk melakukan presentasi terkait hasil diskusi mereka. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada kami kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Di sini kami mendapatkan soal nomor 1, yaitu harga 5 meter kain 90.000. Tentukan 20 meter kain. Di sini teman-teman lihat, kami menggunakan variabel X dan Y. Misalkan jumlah kain sama dengan X dan harga kain yaitu Y.
dibagi dengan 5. Jadi hasilnya 360. Jadi Y2-nya itu 360. Jadi harga dari 20 meter kain adalah 360. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari kelompok 1. Ya, dari 2 studi kasus ini ya, studi kasus yang pertama dan yang kedua ya, saya memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang ingin bertanya. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Oke, Reta, silakan berdiri dulu. Baik, pertanyaan saya dari kedua kelompok yang sudah menjelaskan. Pertanyaan saya, apa perbedaan dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus, tepuk tangan dulu untuk Margareta. Ya, setelah memecahkan 2 kasus tadi, kita perlu melihat apa sebenarnya yang menjadi perbedaan dari kedua konsep ini ya, sehingga nanti Anda tidak kesulitan di dalam memecahkan soal ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk konsep perbandingan senilai ya, perbandingan senilai ya, itu satu besarannya bertambah, yang lainnya juga ikut bertambah. Sedangkan kalau untuk konsep perbandingan berbalik nilai, satu besaran bertambah, yang besaran lainnya berkurang atau semakin menurun. Ya, sampai di sini bisa dipahami, Reta? Bisa. Ya, jadi kita akan masuk pada bagian terakhir ya. Di dalam perkuliahan kita pada pagi hari ini ya. Jadi kita akan membuat kesimpulan ya dari materi kita pada pagi hari ini. Ya, nah kesimpulan dari perkuliahan kita di hari ini ya, supaya perkuliahan kita lebih aktif, Anda lebih partisipasi lagi ya, Ibu minta beberapa mahasiswa untuk membantu membacakan kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini ya. Ibu minta Clara baca dulu untuk kesimpulan bagian B dan bagian C. Kesimpulan, perbandingan senilai adalah perbandingan dengan 2 unsur besaran yang memiliki nilai yang sama atau senilai. Ciri perbandingan senilai adalah jika suatu besaran bertambah, maka besaran yang lain juga akan bertambah pula. Rumusnya X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Oke, untuk kesimpulan berikutnya Ibu minta satu orang membacakannya berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai merupakan perbandingan dari 2 atau lebih besaran, di mana jika suatu unsur bertambah, maka unsur lainnya berkurang atau turun nilainya dan sebaliknya. Ciri dari perbandingan berbalik nilai yaitu suatu besaran bertambah, maka besaran lainnya akan berkurang atau sebaliknya. Dengan rumus X1 per X2 sama dengan Y2 per X1. Oke. Untuk tugas ya, kalian Ibu berikan tugas individu ya. Tugas individu ini ada pada buku matematika kita ya, yang sudah kita jadikan sebagai sumber belajar untuk mata kuliah ini ya. Buku ajar pendidikan matematika dasar yang sudah saya buat bersama Bapak Ibu dosen, dan Anda bisa membuka pada halaman 35 ya. Baik, kita akan mengakhiri dengan berdoa, dan yang bertugas Ibu beri kesempatan. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pagi hari ini, kita akan berdoa. Baik, selamat siang untuk kita semua. Sampai jumpa pada perkuliahan kita di minggu depan. Selamat siang.